sholata min lisani yafqahu qawli. Hayyikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayol ikhwah, asadakumullah, lailatakum, wa marhaban bikum, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Baik, bi khairin walhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wa nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah fi hadhil fursal ghaliyah istama'na huna wa jalasna huna maratan ukhra li nata'alam al-lughah al-arabiyyah. Ya, untuk malam hari ini insyaallah kita akan belajar huruf baru, tapi hari ini kita belajar sekalian anak kasih ya. Jadi nanti kita akan membuat contoh dari huruf-huruf yang akan anak kasih setelah ini ya. Dan untuk minggu depan, huruf-huruf yang kita kasih, yang anak kasih pada malam hari, nanti silakan di-storekan ya. Huruf-hurufnya silakan di-storekan dan dibikin contoh baru. Baik ya, paham tuh ya. Maka silakan lihat layar anak ya. Kelihatan ya layarnya? Kecil. Huruf-huruf yang mana? Ya belum ada hurufnya. Nanti anak tulis di sini ya. Enggak, maksudnya yang minggu depan buat. Ya, yang diajarin. Iya, yang mana yang mana? Ya ini baru mau. Ya ini mau diajarkan, makanya. Baik ya, jadi setelah ini akan Anda ajarkan huruf-huruf baru ya. Dan huruf-huruf ini nanti agak berbeda dari yang lain-lain. Sehingga nanti setelah pembelajaran ini nanti bisa di-storekan di minggu depan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini beda sama kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya anak kasih huruf dihafalkan baru dibikin jumlah. Kalau hari ini enggak. Hari ini anak kasih hurufnya di Zoom, anak jelasin sekalian, anak kasih contoh sekalian. Nanti minggu depan silakan kalian hafal huruf-hurufnya dan juga bikin contoh sendiri. Paham tuh ya? Maka diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Tep ya. Kemarin kita sudah belajar huruf apa saja? Ya. Yang pertama domir ya. Domir sebenarnya bukan huruf, tapi dia isim yang mabni, dalam artian isim yang hampir kayak huruf yang tidak bisa dirubah ya. Domir sudah. Habis itu setelah domir kita belajar huruf atau isim ya. Huruf atau isim istifham. Isim istifham. Isim ataf. Kalau ataf bukan isim ya, ataf huruf ya, huruf ataf. Habis itu huruf jar juga sudah ya. Jadi kita baru masuk 4 ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya harfu nasab ya. Coba ikutin harfu nasab. Apa itu harfu nasab? Huruf yang berfungsi menasabkan memasuk menjadi fi'il itu fathah. Nah, jadi ini kaidahnya sama seperti huruf jar, yaitu kalau huruf jar, huruf yang menjadikan setelahnya kasroh, kalau nasab, huruf yang menjadikan setelahnya nasab ya. Nasab itu fathah ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar huruf-huruf nasab ya. Apa saja huruf nasab? Nah, sebelum kita masuk penjelasan apa saja pembagian huruf nasab, antum harus paham bahwasanya huruf nasab ya, huruf yang menjadikan setelahnya fathah itu ada 2. Ada huruf nasab yang khusus isim, ada huruf nasab yang khusus fi'il. Nah, jadi beda seperti huruf jar. Kalau huruf jar semuanya di isim ya, huruf jar semuanya di isim. Tapi kalau huruf nasab ini ada 2 pembagiannya, yaitu lil fi'il dan lil isim. Atau untuk fi'il dan untuk isim. Jadi pembagiannya ada 2, lil fi'li, lil isim, wal lil fi'il. Liarnya untuk ya, jadi
Huruf nasab untuk isim dan huruf nasab untuk fi'il. Maka ini nanti berbeda dan itu nanti nggak bisa dibalik ya. Misalkan huruf nasab untuk isim nanti kita taruh di fi'il nggak bisa. Ya. Baik, langsung aja. Ya, kita masuk ke huruf nasab untuk isim. Tapi sebelum itu ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya maksudnya? Jelas. Ya, jadi maksud lil isim ini setelahnya. Jadi kalau ada huruf nasab yang untuk isim nanti setelahnya harus isim. Kalau ada huruf nasab yang untuk fiil setelahnya harus fiil ya. Seperti itu. Nasab tahu ya, fathah ya. Nasab fathah. Langsung aja. Yang pertama kita masuk lil isim ya. Jadi lil isim huruf nasab yang untuk isim itu yang pertama ada inna ya. Nah, Ini anggap aja hamzah ya. Di sini anak nggak nemu hamzah soalnya. Ya, inna. Inna. Coba ikutin inna. Apa artinya inna? sesungguhnya. Nah, inna ini sesungguhnya. Atau kita bisa masukkan inna ini sebagai harfu taukid. Taukid itu penekanannya. Apa Penekanan. tadi yang penekanan hilang suaranya? Taukid ya. Huruf taukid ya. Jadi inna ini kalau secara i'rab dia huruf nasab atau huruf yang menjadikan setelahnya fathah. Tapi kalau secara makna dia huruf taukid. Taukid itu penekanan yang artinya untuk menekankan. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan arti. Kita ngomong Muhammadun tolibun. Muhammad seorang murid. Kalau kita tambahin inna juga sama saja. Sesungguhnya Muhammad murid. Tapi kalau ada inna nanti lebih ditekan ya, lebih penekanan. Betul ya? Paham. Baik, kita masuk contoh ya. Jadi inna ini huruf nasab, maka yang namanya huruf nasab setelahnya apa? Setelahnya fathah. Jadi Fatkah. contohnya ya, tadi ya. Kita ambil Muhammad tadi ya. Inna nanti karena dia huruf nasab maka ini harus fathatain ya. Inna Muhammadan Inna mahirun. Inna Muhammadan mahirun. Jadi yang nasab itu satu huruf satu isim aja. Jadi Muhammadannya saja yang nasab ya. Yang nasab Muhammadannya saja. Jadi setelah Muhammadan nanti kembali seperti biasa yaitu domatain. Ya. Antum ya. Nanti kalau misalkan ada alif lam gimana ya? Kalau ada alif lam nggak usah tanwin. Langsung fathah aja ya. Contohnya innat tolibata yang perempuan aja. Innat tolibata mahiratun. Antum ya. Jadi ini Gak panjangan dong, Tad. apa ya? Nih kalimatnya. Apa gitu, biar agak panjangan. Ya kalau yang agak panjang ya kita. Nah, kalau kita tambah, kalau kita mau manjangkan maka ini nanti yang mahiratun ini bukan sebagai khobar, tapi seperti yang anak katakan di kemarin sebagai apa? Oh, yang Kemarin loh, kan kita ngomong sifat. hada kitabun. Maka kalau kita panjangkan jadi jadikan sifat. Kalau sifat maka kasih alif lam. Dan kalau alif lam ngikut ya. Kalau sifat ngikut. Innat tolibata al-mahirota. Apa misalkan? Inna talibatan mahiron fil masjid. Indonesia. Oh. Jalisatan. Ya, ini sebagai hal ya. Duduk ya. Jalisatan itu duduk. Ya. Duduk di mana? Fil fasli.
Jalisatan fil fasli. Atau kita pakai fiil juga bisa. Inna tolibata al-mahirata tajlisu fil fasli bisa. Atau jalisatan fil fasli juga bisa. Paham itu ya? Inna. Insya Allah. Ya, inna artinya sesungguhnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang kedua. Jadi agak cepat aja ya, karena ini hurufnya lumayan banyak dan kita juga waktunya terbatas. Yang kedua itu ada anna. Anak. Kalau inna sesungguhnya, kalau anna apa? Nah, ini hampir sama ya, cuma beda alif aja. Kalau inna kasroh, kalau anna fathah. Tapi ini sebenarnya pemakaiannya berbeda. Nah, anna ini artinya bahwasanya. Bahwasanya. Bagaimana kita pakai bahwasanya kalau bahasa Indonesia? Jalan itu licin bahwasannya. Tunggu, jangan yang sulit kata-katanya. Muhammad itu pintar bahwasannya ia rajin belajar. Muhammad itu pintar bahwasanya nggak cocok ya. Ya. Yang cocok seperti ini ya. Yang cocok kayak gini. Saya mengetahui bahwasanya Muhammad pintar. Nah, kayak gitu. Galak. Jadi saya mengetahui apa bahasa Arabnya. Jadi kayak gini. Jadi yang namanya anna ini kita pakai di tengah ya. Di tengah. Beda. Kalau inna kita taruh di awal, sesungguhnya di awal. Tapi kalau anna kita taruh di tengah. Jadinya nanti ya harus di tengah. Yang namanya anna di tengah, kalau inna di awal. Tapi sebenarnya artinya hampir sama, dalam artian penekanan juga. Cuma kalau anna ini penekanannya di tengah. Dan dia hukumnya sama, yaitu nasab. Jadi nanti anna Muhammadan ya. Alim tu anna Muhammadan seperti biasa. Mahirun. Kayak gitu ya. Jadi anna ini di tengah. Nah, biasanya yang ada anna itu ada fiil di belakang, alim tu. Atau saya melihat ya, ro'aitu anna Muhammadan yaqra'u alkitab. Bisa. Atau zonantu, saya mengira. Zonantu nanti pakai anna juga ya. Nanti selain itu ya kebanyakan pakai fiil yang seperti itu ya, alim tu, zonantu, atau misalkan ro'ai itu, atau a'rifu ya, araftu. Seperti itu ya. Kalau yang anna, jadi kalau kalian bikin contoh anna, atau anna itu biasanya di tengah ya, di tengah. Biasanya kalau misalkan ada uslub ya, uslub. Contohnya kalau kalian cari uslub-uslub yang ada di buku uslub atau di lain-lain, itu penengahnya pasti ada anna. Contohnya, kalau kita ngomong intinya atau bahasa Arabnya apa? Intinya itu bahasa Arab an-nuqtatu hiya. An-nuqtatu hiya. Nanti kalau kita ngomong intinya, bahasa Arab adalah mudah. Nanti an-nuqtatu hiya pakai anna. Anna lughata sahlatun. Nanti jadinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada uslub, nanti kita nyambunginya pakai anna juga. Ya, salah satu uslub yang ini an-nuqtatu ya. Kalian tahu uslub di mana? Kalau kalian pengen nyari uslub, ya lihat di IG ya. Salah satunya di IG Mas Kanul Fadlil Lugo atau IG Takalam, di situ banyak uslub. Nah, kalau kalian nemu uslub, nanti penyambungnya pasti pakai anna. An-nuqtatu artinya, an-nuqtatu hiya artinya intinya atau poinnya. Nanti setelah itu pakai anna penyambungnya. Seperti ya, selanjutnya setelah anna ya seperti biasa. Fathah. An-nuqtatu hiya annal lughata sahlatun. Intinya atau poinnya ya. Paham tuh? Insya Allah. Sedikit. Jadi raba-raba.
Belum terlalu. Selanjutnya sebenarnya banyak apa namanya, banyak yang hampir sama kayak ini ya. Ada anna, inna, pokoknya yang ada anna, nun nun dan tasdid ya. Apa aja? Anna la anna. Kaan. Ke anna. Oh, Ini kayaknya kita kalau bahas lil isim sama lil fi'il kebanyakan ya. Mungkin lil isim aja, lil fi'il nanti di pertemuan selanjutnya ya. Karena isim aja nanti ada banyak ya. Ya, wow. Jadi kita masuk ke isim aja. Untuk fi'il nanti insya Allah kalau mungkin di minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Mungkin minggu depannya lagi karena minggu depan kan setoran yang ini ya yang kita pelajari hari ini. Jadi kita fokus lil isim aja. Ada inna, anna, habis itu ada apa? Nah, yang ada Kaan. nunnya dulu, kaan, Kaan. atau ini tuh dinamakan inna wa akhwatuha ya kalau antum belajar apa namanya? Udah belajar nahwu ya, tapi sebenarnya sama aja. Inna wa akhwatuha sama harfun nasab lil isim sama aja, cuma beda istilah aja. Ka'anna itu artinya sepertinya. Seperti ya seperti aja, nggak ada nyanya. Seperti. Perci. Ya. Misalkan ya, kita masih pakai satu fiil ya, satu mubtada khobar. Mubtada khobar tadi Muhammadun Mahirun. Kita copy di sini. Nah, nanti kalau kita ngomong sepertinya Muhammad pintar, maka tinggal kita kasih ka'an, Anna. ka'anna. Ya. Ka'anna Muhammadan Mahirun. Kayak gitu ya. Nanti kalau kita kasih contoh yang lagi, yang di sini ya tinggal dirubah aja. Inna tolibata al-mahirota jalisatun fil fasli. Kalau inna ini lebih ke penekan, maksudnya sudah jelas. Tapi kalau ka'anna secara arti nanti masih kayaknya. Ya, mengira-ngira sepertinya. Ya, paham ya maksudnya. Tapi nanti untuk ininya sama, untuk susunannya sama. Dalam artian sama seperti yang di atas-atasnya, cuma nanti berbeda makna saja. Jadi ini kita pakai ka'anna aja ya. Ustadz, kan Ya, kalau ya. Muhammadun kan jadi Muhammadan. Misalkan Nisa. Kalau misalkan Nisa gitu, kan keseringan Muhammadun gitu. Kalau Nisa tuh Nisa apa? Nisaan. Kalau nama perempuan itu kan mamnu minas shorof. Kalau mamnu minas shorof nggak boleh Tanwin, nggak boleh Nisa. tanwin. Ya fathah aja. Nisa aja berarti. Nah, Karena Nisa gitu. Nisa'a. Nisa'a, karena Nisa'a. Iya, jadi kayak Ka'anna Fatimata, Ka'anna Aisyata, Ka'anna Zainaba, nama-nama perempuan ya nggak boleh tanwin ya. Berarti nama Nisa Fathah ujungnya aja. pakai hamzah, Nisa'a, Nisa. Nah, Nisa. ya pakai hamzah. Kalau nggak ada hamzah nggak ada artinya ya. Nah. Paham tuh ya? Nah, Jadi sebenarnya cara menyusunnya sama kayak di atas, cuma berbeda arti aja. Kalau inna penekanan, kalau kana masih berangan-angan dan artinya nanti sepertinya. sepertinya. Katanya nggak pakainya. Ya, Seperti apa seperti? bisa kita kasih sepertinya ya. Karena kalau aslinya lebih cocok sepertinya. Kalau yang seperti itu K ya, aslinya. Ya. Jadi ini lebih cocoknya pakai sepertinya. Selanjutnya, yang ada nunnya apa lagi? Anna, inna, anna, kana, terus? Ada yang tahu? Lakinna. Ya. Lakinna. Lakinna. Apa mana lakinna? Lakinna ini artinya sama seperti lakin ya. Tapi ya, tetapi. Jadi kalau tetapi harus di tengah ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita ngomong tetapi. Kan harus ada sebelumnya. Tetapi sama tapi bedanya apa? Ya sama aja, cuma kalau tetapi lebih ditekankan aja. Kalau tapi itu di lakin, cuma kalau ini
Lakinna ini tetapi, dalam artian sebenarnya sama aja kayak lakin, cuma kalau kita ngomong lakinna itu lebih ditekan ya. Pokoknya kalau ada nun bertasdid itu nanti lebih ditekan ya. Baik. Jadi kalau kita ngomong Muhammad Mahirun lagi ya, kita copy ini dulu. Tapi kita pakai lakin, maka kalau ada lakin harus ditambahin sebelumnya. Jadi Kan nama cewek aja Tan. harus sebelahan ya, harus berseberangan ya. Harus berseberangan dalam artian kalau dalam artian kalau pintar berarti berseberangannya apa? Oh, udah. Muhammad pintar tetapi Jadi kita kayak gini ya. Nah, Muhammad ini kita kasih ini nggak apa-apa, ini di Muhammadun aja. Muhammadun Mahirun Muhammadan. Muhammadan. lakinna Muhammadan. Mahirun. Oh, Muhammadan Mahirun lakinna lakinna Muhammadan mutaakhirun. Mana mutaakhirun? Terlambat. Terlambat terus. Ya, iman. Mutaakhirun Ya, iman. daiman. Ya. Nah, kayak gini ya. Jadi Muhammadun Mahirun ini di awalnya lakinna Muhammadan mutaakhirun daiman, atau sebenarnya kita nggak pakai Muhammadun bisa, tapi pakai apa? Pakai domir ya. Kebanyakan malah pakai domir ya. Jadi nanti lakinnahu ya. Mana lakinna bisa pakai hu atau pakai Muhammadan. Tapi sebenarnya lebih enak lakinnahu ya. Lakinnahu. Paham tuh, ya? Jadi lakinna ini harus maknanya pintar sama mutaakhir kan berseberangan ya. Dalam artian bukan berseberangan 100%, bukan, tapi berseberangannya ya. Antara sifat baik sama sifat buruk kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong Muhammadun Mahirun lakinna jahilun nggak cocok ya. Mana yang benar ya? Muhammad pintar tapi bodoh kan ya, yang kan nggak cocok. Lambat aja. Tapi kalau misalkan disebutkan selain bodoh kayak terlambat terus atau lambat, lemot, nah itu kan cocok kan. Tangan Muhammad, Ustaz. Nama cewek Tan. Namanya jangan Muhammad. Itu kan sifat yang jelek. Baik, ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ya. Kita ganti nama cewek ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, habis itu Laita la'ala. nah, jadi sekarang kita masuk isim yang setelah huruf yang setelahnya ya, yaitu laita dulu ya, laita. Atau la'alla dulu yang lebih sering la'alla. La'alla ya. Mana la'alla? La'alla bermakna semoga. Jadi harapan ya, mengharapkan. Jadi mengharapkan. Jadi nanti misalkan kayak gini, ya nanti setelah la'alla juga fathah ya. Misalkan kayak gini. Semoga Zainab pulang ya. Semoga Zainab pulang. Bagaimana bahasa Arabnya? Jadi ya seperti biasa kita kasih la'alla, ya la'alla Zainaba ya. Kenapa fathah? Karena nama cewek. Mamnu min as-sarf, nggak bisa tanwin. La'alla Zainaba pulang apa?
Roh. Tarji'u. Naam. Tarji'u. Nah, ini kenapa tarji'u dohia ya, domir hia. Bukan yarji'u. Kalau yarji'u kan laki-laki, kalau tarji'u perempuan. Besok apa? Godan. Ini ya, la'alla Zainab tarji'u godan. Semoga Zainab pulang besok. Jadi kalau la'alla ini artinya semoga, dan ini masih bisa terjadi, masih bisa terjadi. Nah, beda sama satunya. Kalau satunya itu laita ya. Kita masuk laita aja langsung ya, karena ini saling berkesinambungan ya. Kalau laita ini kebalikannya dari la'alla. Kalau la'alla itu semoga, kalau laita itu apa artinya? Seandainya. Seandai. Nah, dalam artian kalau kita ngomong semoga itu masih mungkin terjadi. Kalau kita ngomong la'alla Zainab tarji'u godan itu ya masih bisa mungkin terjadi. Tapi kalau laita itu sesuatu yang tidak mungkin atau tidak mungkin terjadi ya. Jadi misalkan laita Zainab, misalkan yang tidak Seandainya mungkin bisa terjadi apa? langsing gitu ya, nggak mungkin terjadi. Laita Zainab sogirotan. Seandainya Zainab kecil ya, dalam artian dia kan udah tua kan, maksudnya kembali muda kan nggak mungkin ya. Ya. Atau kalau dalam Al-Quran itu biasanya apa surat An-Naba gimana? Ya, laitani kuntu Nah, turaba. itu balasan bagi seseorang nanti di hari kiamat ketika dia azab, dia berandai-andai seandainya saya hidup itu bukan sebagai manusia tapi sebagai turab ya. Turab itu apa? Butiran debu ya. Dalam artian kalau butiran debu kan nggak dihukum kayak manusia. Nah, itu seandainya. Jadi kalau laita ini tidak mungkin ya. Jadi contohnya tadi ya. Laita ya. Nah, kita pakai kembali aja ya. Kembali. Ini dalam artian ini dia udah nggak kembali. Ta'udu ya. Ta'udu kembali dari apa? Yang tidak mungkin. Kembali ke masa kecil. Kembali ke masa lalu. Ta'udu sogiron ya. Sogirotan ya, mu'anas. Ini sogirotan ini nanti sebagai objek ya. Laita Zainab ta'udu sogirotan. Ta'udu kembali ya. Kembali kecil. Ya, jadi ini ya yang namanya inna wa akhwatuha. Dan nanti seperti yang kita bilang tadi bahwasanya kalau inna wa akhwatuha nanti setelahnya fathah ya. Nah, dan ini yang untuk isim ya. Yang untuk isim namanya inna wa akhwatuha, nanti ada juga yang lil fi'il. Dan dengan kegunaannya masing-masing ini ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ada pertanyaan atau tidak? Dan itu ta'udu itu fi'il madhi mudhari'nya apa? Ada ya'udu ya. Oh, ada yang itu. Jadi ada 6 ya. Ya. Jadi nanti silakan ini dihafal inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita sama artinya sama. Silakan bikin contoh sendiri ya. Kan sudah tahu ya cara bikin contohnya seperti apa. Ini nanti anak share di grup ya ini. Word-nya ini. Ada pertanyaan sebelum nanti kalian menghafal atau yang lain-lain? Kalau contohnya pakai yang di sini aja boleh. Kalau emang udah mentok ya, nggak baksa.
Ustaz, ini yang terakhir itu laita Zainaba ta'udu sogirotan. Jadi sogirotan itu menyifati ini harus kaya Ustaz. Harus apa? Fatkah. Sogirotan tuh Harus fathah. nggih, itu nasab. Sogirotan. Ya, sebenarnya nggak harus nasab, cuma kalau dalam hal seperti ini kan dalam keadaan seperti ini fathah. Nah, dalam artian ini keadaannya, hal, Oh, nggih, hal. keadaan. Makasih. Dan dia Menjadi kalau nggak hal dia juga bisa maf'ulun bih juga ya, kembali kecil. kembali kecil. Sebagai maf'ulun bih juga ya. Nggih. Jadi hukum kedua itu antara hal atau apa tadi? Atau maf'ulun bih kan fathah. Nggih. Ya, makasih. Ya, selamat. Tanya. Kalau anak itu apa ya? Harus ada kalimat sebelumnya. Ngam ya. Harus ada kalimat sebelumnya. Tapi kalau kalian menemukan anna, kalau inna malah harus di awal ya. Sebenarnya inna itu nggak boleh di tengah. Inna harus di awal, kalau anna harus di tengah. Tapi kalau antum menemu anna ya dalam sebuah kalimat atau buku, itu bisa terjadi ketika sebelumnya itu udah dimulai perkataannya. Jadi misalkan kita sudah ngomong, habis itu koma, habis itu baru nyambungnya pakai anna, itu masih bisa. Cuma kalau kalian tidak ada perkataan sama sekali baru bikin kalimat, nah itu maka anna harus di tengah. Ya. Kalau Allah sama laitah itu di depan semua, Ustaz. Iya. Sesuai arti aja. Tapi kan kalau kita ngomong semoga atau seandainya kan pasti di depan kan. Nah, la'alla ini kalau nyambung domir ya. Misalkan semoga kamu, nanti pakai la'alla anta atau pakai domir mutasil. La'alla. Pakai domir mutasil ya. Jadi la'allaka. Semoga kamu la'allaka minan najin. Semoga kamu sukses. La'allaka tanja. Semoga kamu saja. Jadi kayak la'alla. Ini semuanya ya, bukan la'alla saja. Tapi semuanya ini kalau nyambung domir nanti domirnya domir mutasil. Innahu, innani, innaka, innaha, annahu, ka'annaka, lakinnahu. Dan nanti kalau ada domir mutasil berarti setelahnya udah nggak fathah lagi. Setelah karena yang fathah itu domirnya. Tapi domir kan mabni ya. Yang nasab itu domirnya. Paham nggak maksudnya? Nggih, adanya ya Ustaz. Jadi kan kayak gini ya. Kita ngomong Inna Muhammadan mahirun. Sekarang yang nasabnya Muhammad ya. Nasabnya Muhammad. Tapi kalau Muhammadnya kita ganti dengan domir, misalkan nanti kita ngomong innahu ya. Ya udah, maka nanti yang nasab itu domirnya ini, tapi domir kan nggak bisa dirubah ya. Dia dalam keadaan nasab. Innahu mahirun. Maka yang mahirunya tetap yaitu seperti biasa domaten. Paham tuh ya? Innahu inaha gitu. Ustadz ulang. Tergantung domirnya. Tergantung domirnya. Kalau dia laki-laki ya innahu, kalau dia perempuan ya innaha. Nam. Apa? Jadi Ustadz, domir mutasil setelahnya tidak apa tadi? Ya kalau ada domir maka setelahnya bukan nasab lagi. Oh, ini. Karena yang nasab kan di domirnya. Yang nasab itu setelah innanya pas. Ya, pas. Oke. Paham ya? Makasih. Ayun mau nanya, Ayun katanya tadi. Nasab lagi. Nam, silakan. Al-akhir ya, silakan Ayun. Itu Ustaz yang inna tolibata yang contoh di atas itu bacaan lengkapnya gimana Ustaz? Inna tolibata al-mahirota jalisatan fil fasli. Inna tolibata mahiratan
Al-mahirota jalisatan fil fasli. Atau kita nggak perlu pakai jalisa ini hal, ini belum kita pelajarin. Kalau mau gampang ya fil fasli aja cukup ya. Bayana tati bikaratul hamdalah. Qira'a kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hakada darsun al-yaum. Jadi ini huruf-huruf yang huruf nasab lil isim ini nanti silakan dihafalkan dan dibikin contoh baru ya. Kalau misalkan masih mampu bikin contoh baru, tapi kalau tidak mampu ya silakan nggak apa-apa kalau hafal dari sini ya. Hafal dari contoh yang kita bikin tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukron Ustaz. Alhamdulillah.